لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 26 Maret 2020. Di sini ada dua pemberangkatan ya. 26 Maret 2020 sama 26 Februari 2020. Sampai dengan hari ini alhamdulillah kita belum mendapatkan informasi pastinya kapan Saudi membuka untuk umroh. Dan jadi memang kita belum berani menyampaikan kepada jamaah perihal tanggal keberangkatan kembali untuk jamaah Februari dan Maret. Jadi karena memang Saudi belum membuka, jadi kita belum bisa memastikan. Hanya saja kemarin tanggal 21 Juni 2020 ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Yang pertama adalah membuka haji untuk warga negara Saudi Arabia dan mukimin yang sudah berada di Mekah atau Madinah. Jadi haji tetap ada, cuman bukan untuk negara lain di luar Saudi Arabia. Itu yang pertama. Yang kedua, Saudi Arabia membatasi untuk masuknya jamaah ke Masjidil Haram. Jadi walaupun dibuka, tetap dibatasi. Yang beribadah di dalam itu dibatasi. Jadi tidak semua orang terus bisa masuk ke dalam, itu tidak bisa. Dan ada protokol yang wajib dipatuhi. Jadi dibatasi. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Bahkan pembatasan ini sudah mulai berlaku untuk sholat-sholat 5 waktu. Yang ketiga, walaupun lockdown sudah ditutup, open house. oh maksudnya lockdownnya udah selesai gitu loh, udah nggak ada lockdown. Walaupun lockdownnya sudah diselesaikan ya, dan beberapa warga negara yang berdagang boleh melakukan perdagangan kembali, terus jam malam sudah mulai dihilangkan, tetap Saudi belum membuka jadwal penerbangan untuk masuk ke negara Saudi Arabia. Gitu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang berharap-harap kapan sih saya mau diberangkatkan, itu kami belum bisa memastikan. Nah, nanti bisa disampaikan kepada keluarga, saudara, atau orang yang sedang berniat mau umroh. Deneng orang mangkat-mangkat sih, karena memang Saudi yang belum membuka untuk kita masuk ke negara tersebut, apalagi perihal untuk ibadah umroh. Haji saja dibatalkan, apalagi untuk umrohnya. Jadi ibarat kata mau bertamu yang tuan rumahnya belum buka pintu. Jadi kalau kita ke sana mau ngapain? Nggak bisa bertemu, nggak bisa masuk. Matan. Biar orang yang bertanya sama kita itu bisa cukup jelas. Jadi bukan karena wah bahaya nih bironya, wah bahaya nih, jangan-jangan, kebanyakan jangan-jangannya nanti. Nah, kita sampaikan apa adanya. Nah, yang punya rumah belum buka pintu, masa dewa karep maringan, harap ngapa? Gitu loh. Nah, terus karena berkaitan Saudi belum membuka jadwal penerbangan masuk ke Saudi, oleh karena itu kita memang belum bisa share ke grup dan belum bisa hubungi satu persatu jamaah yang ada di sini, salah satunya. Yang kedua, kalaupun nanti tahun ini dibuka,
saya itu punya banyak pertimbangan untuk menunggu sampai situasinya stabil dulu. Matan. Jadi walaupun nanti dibuka nih, misal ada yang bilang, Deneng birone saya bisa nih memberangkatkan bulan September anak jadwal, Oktober anak jadwal, November ada, Desember ada. Kenapa biro Kubi kok tidak memberangkatkan? Semua yang memberikan jadwal pemberangkatan bulan September, Oktober, November, Desember itu sebenarnya belum punya kepastian. Jadi hanya berasumsi, oh Saudi sudah buka nih, berarti ditarik mundur September kayaknya kira-kiranya uli mlebu. Nah akhirnya mereka buka jadwal September. Seandainya nanti September kok tetap tidak bisa berangkat, lah gari ngomong bae mari jamaah. Lah wong Saudine baru buka. Nah, padahal kita sudah tahu dari sekarang. Seharusnya kalau kita sudah tahu dari sekarang, sampaikan apa adanya. Jangan menyampaikan kita sudah punya jadwal, sementara Saudi saja belum bisa memastikan. Gitu. Nah, tujuannya apa kira-kira? Kok dia bisa membuat buka jadwal September, Oktober, November, Desember? Tujuannya agar jamaah bisa diikat dengan DP, booking seat. Nanti nek udah masuk booking seatnya dengan penawaran yang menarik, Pak Bu, kita ini September sudah buka loh, harganya juga murah, kan orang tertarik nih. Lah wong birone anu yang ini be orang mangkat-mangkat ya suka menyinggung sing kiye bae sing jadwale wis genah terus harganya murah, misal gitu ada yang nawarin. Ternyata kita ikut DP 5 juta apa 10 juta, tiba-tiba September tidak dibuka. Si biro ini kan, Pak ngapura nih ge jebulannya udah dibuka, karena jamaah sudah DP otomatis kan tidak bisa melakukan perlawanan. Oh ya wis aku tak ngenteni baik. Ternyata sama seperti kita, September, Oktober, November ternyata tetap tidak ada pemberangkatan. Ya itu yang sudah DP pun tidak mungkin berangkat. Gitu. Yang ditakutkan adalah ketika DP sudah masuk, tiba-tiba keluarlah kebijakan baru. Ternyata harga umroh yang ditawarkan saat itu dengan harga umroh yang akan pada saat dia berangkat itu selisihnya jauh. Mau tidak mau jamaah kan ikut. Lah wong kadung DP-nya sudah masuk sih. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau ditawarkan umroh dengan harga murah atau dengan penetapan jadwal di tahun ini, mohon untuk berhati-hati. Sampaikan juga sama saudara, keluarga. Kubi itu pemberangkatan setiap 2 bulan sekali. Jadi kalau ada keputusan dari Saudi mengenai pemberangkatan, kami orang terdepan yang akan berjuang mencari jadwal supaya Februari, Maret itu berangkat dulu. Baru kita akan buka seat berikutnya. Tapi nek Februari, Maret belum buka, kita belum berani untuk buka seat di pemberangkatan lain. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, kalau iya misal ternyata memang Saudi boleh memberangkatkan jamaah September, Oktober, November, Desember, pertimbangan saya untuk tidak memberangkatkan jamaah yang pertama adalah penerapan social distancing. Itu tetap berlaku. Apa ini pengaruhnya buat jamaah yang sudah membayar kemarin? Yang pertama, kalau yang namanya social distancing, bis yang tadinya isi 50 harus diisi 25. Kira-kira Pak, Bu, kalau kita yang punya bis berangkat dari Wonosobo ke Jakarta, diisi 25 sama 50, biayanya sama enggak? Sama kan? Sama ya. Berarti yang harus dikeluarkan oleh pemilik bis itu kan harusnya 1 juta, mau isi 25
ya tetap 1 juta. Ya kalau isinya 50 ya tetap 1 juta. Kalau dia orang 50, biayanya 1 juta, mungkin dia batinya 100.000. Lah kalau ini cuman orang 25, iuran dapatnya mungkin nggak 1 juta. Berarti gimana caranya supaya dapat 1 juta? Kan orang yang 25 ini naik 2 kali lipat. Nah, itu yang pertama. Dan ini tidak bisa kita tanggung. Karena sudah kebijakan yang di luar dari kehendak kita sebagai penyelenggara umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, naik pesawat yang tadinya isi 300 orang, cuman boleh 150 orang. Pesawat sekali berangkat habisnya 100 juta misal bensinnya. Dibagi orang 300 sama dibagi orang 150, kira-kira besar 150 kan? Nah, kita harus menanggung itu. Karena memang pemberangkatan itu tidak mungkin dikurangi. Ya wes wonge 150 bensinnya jadi 50 juta baen. Kan nggak mungkin. Malah mandek nang tengah dalan kayak gak jadi ke Mekah kan gitu ya. Nah, itu yang konsekuensi yang harus kita hadapi. Yang ketiga, hotel. Tadinya isi 4 orang. Di sana nggak boleh, harus 2 orang. Yang tadinya harga hotel 1 malam 2 juta dibagi 4 500.000, ini dibagi orang 2. Jadinya 1 jutaan. Biaya lagi. Belum akomodasi selama kita di sana. Restorannya yang 1 ruangan bisa menampung sekian harus diparuh lagi. Ini semua menimbulkan biaya-biaya yang tidak mungkin ditanggung oleh pihak Saudi, tidak mungkin ditanggung oleh pihak penyelenggara, dan hanya boleh ditanggung sama jamaah. Kalau jamaah memang menginginkan, aku harus berangkat tahun ini. Kalau toh akhirnya, Mbak, pokoknya biaya sudah tidak jadi masalah. Mau nambah berapapun, insya Allah kami siap. Misal gitu, keputusannya. Oke lah, kita bisa nih, 1 orang nambah, kita berangkatkan. Tapi pertimbangan kami yang kedua adalah adanya pengecekan kesehatan di masing-masing bandara. Kemarin kami ke Oman saja yang belum segawat ini, itu setiap kita suruh ngisi formulir. Panjang ya Pak ya? Itu baru mau masuk ke bandaranya ngisi formulir dulu. Dan isi formulirnya itu nggak tanggung-tanggung. 1 lembar itu isi semua. Bukan cuman 3 pertanyaan, 4 pertanyaan. Tapi pertanyaannya lebih dari 20 yang harus kita isi. Dan itu semua pakai bahasa Sanskerta atau bahasa Inggris. Yang ibu sama bapak aja dan dia maksudnya pertanyaan apa gitu, nggak ada yang tahu. Jadi cuman kita nulis dulu, terus dijiplak. Cara anak sekolahnya nyontonya kayak gitu. Kalau nggak paham, nyontonya ya seplek-plek kayak tulisan itu. Padahal itu mungkin data diri saya gitu, seplek-plek kayak. Jadi kadang-kadang ada, aduh Mbak Evi ini udah kecoret-coret gitu. Kayak Pak yang dari Kebumen, dari Gombong, itu sampai gini, Mbak Evi, aku wis arep pingsan. Loh kenapa sih Pak? Aku nulis ora tayeng, jadi dia nggak bisa nulis. Jadi dia kalau suruh nulis, aku suka mending bayar wong bae lah daripada aku suruh nulis. Itu banyak banget yang mbak-mbak memang nggak sanggup untuk nulis itu. Itu di formulir. Belum nanti masuk ke bagian imigrasi dicek lagi. Nah kalau sekarang pengecekannya sudah bukan itu lagi. Pertama rapidnya dulu. Rapid diambil darahnya. Buat yang takut, mau tidak mau, ambil darah sampelnya. Sudah. Kemungkinan yang kedua, swab. Swab itu dimasukin alat dari hidung sama
tenggorokan. Dan itu dilakukannya di masing-masing bandara. Pastinya membutuhkan biaya. Tapi kalau tadinya kita berpikir sudahlah biaya tidak jadi masalah. Cuman kalau kondisi seperti ini, saya tidak yakin yang sepuh-sepuh itu tidak tegang gitu loh. Bene bemat mau datang itu udah langsung gini, ya Allah, engkau nyong dilepok nama ning irunge kepriwen. Takut akhirnya. Ketika kita sudah takut, tegang, kondisinya bisa ngedrop. Nah, itu yang membahayakan. Karena apa? Keputusannya ketika dia reaktif, positif, otomatis jamaahnya dipulangkan. Kalau dipulangkan, itu sudah tidak ada penggantian apapun. Jadi dia pulang sendiri. Udah tidak bisa umroh lagi. Karena apa? Kondisinya reaktif. Makanya saya berpikir, saya pengennya ini stabil dulu. Minimal kalau kita suruh tes kesehatan, kayak yang waktu meningitis saja. Suntik sekali, jeder, sudah cukup. Di sana cuma dicek sedikit, silahkan lewat. Jangan sampai melakukan tes-tes yang berhubungan dengan fisik lagi. Itu rapid sama swab. Nanti memang akan dimunculkan lagi vaksin, mungkin vaksin COVID atau vaksin influenza yang sudah dilakukan untuk jamaah haji. Karena vaksin influenza katanya seumur hidup sekali ya Bu? Apa boleh? 2 tahun juga? 2 tahun. Nah, 2 tahun expired, nanti kalau misalnya umroh lagi ya vaksin lagi influenza kayak gitu. Nah, itu pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang ketiga, saya itu kalau berangkat umroh sama jamaah, itu bawaannya senang, bawaannya bahagia, sehingga ibadahnya khusyuk, sehingga ibadahnya nggak ada beban. Mau ke masjid ya tinggal ke masjid, mau tidur di hotel ya tinggal tidur, mau makan ya enak gitulah. Mau pegang Hajar Aswad atau pegang Ka'bah, masuk ke Hijir Ismail, mau ngapain aja itu ndak ada yang maksudnya apa ya? Nggak ada yang melarang. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, itu banyak yang dibatasi. Padahal orang Indonesia itu paling orangnya itu suka ngeyel. Contohnya, ketika ibu-ibu tidak boleh sholat, mendekati sholat 5 waktu itu tidak boleh di depan Ka'bah, dia masih suka loh melipir-melipir di syafnya laki-laki. Itu aja kalau udah diusir, hatinya udah kayaknya kok sakit hati banget loh. Karena apa? Orangnya udah tetap sholat lah, aku tak sholat baik lah. Ngono diusir yang ngono. Tasnya yang dibuang. Akhirnya tasnya dibuang, sholatnya jadi ngikutin tas, kan kayak gitu. Apalagi kalau besok mau masuk aja nggak boleh. Oh nggak bisa Pak, sholat 5 waktunya dibatasi. Bapak kemarin kan sudah, sekarang sholatnya di hotel. Betapa tidak nikmatnya ibadah seperti itu kan. Nah itu pertimbangan yang ketiga buat saya untuk kayaknya kalau tahun ini diadakan pun dengan kondisi seperti ini, saya memilih untuk menyabarkan diri, membuat jamaah juga, ayo kita sabar bareng-bareng supaya kita dikasih waktu yang tepat untuk bisa berangkat dengan nyaman, bahagia, khusyuk, di rumah tenang, dan di sananya juga tenang. Ngoten. Nek Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan, apakah kami itu selaku tim Kubi membuat sebuah keputusan yang salah? Gitu. Enggak, nggih. Apa Bapak-bapak pengen berangkatnya sekarang? Kudu. Soalnya ini saya lihat di Wonosobo ini enggak ada yang pakai masker. Jadinya kan merasanya Indonesia baik-baik saja. Padahal di tempat kami itu Pak nggak pakai masker, langsung bayar 50.000.
zonanya agak Nah, ketat. jadi kan takutnya di sini melihatnya baik-baik saja loh. Lah orang nana sing nganggo masker, nangkene orang nana corona. Masa iya nak Arab anak corona? Nah, takutnya berpikirnya seperti itu. Karena saya lihat tadi di pasar kayak rame banget, nggak ada yang pakai masker. Ayamnya yang nggak pakai masker, burungnya nggak pakai masker, orangnya juga nggak pakai masker, wis. Satu lagi bebek. Nggak pakai masker. Entok. Nah, itu takutnya seperti itu. Itu pertimbangan kami Bapak Ibu. Karena gini, sesungguhnya saya itu sama teman-teman membuat penyelenggaraan umroh dan haji ini benar-benar niatnya memang lillahi ta'ala. Sebelum kami berangkat, mungkin kan yang di Wonosobo ndak ikut manasik kita ya. Kami itu kami itu ada acara manasik yang selain di Semarang. Kalau di sini kan sudah diampu sama Bu Sri sendiri ya, sama Pak Herudin, sama kiai-kiai yang mungkin ada di sini. Jadi kalau kami itu lebih ke penerapan bahwa umroh dan haji itu benar-benar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami tanamkan kepada jamaah. Mungkin kami secara agama, secara ilmu itu memang tidak sepintar atau belum mumpuni. Tapi insya Allah kami sudah berusaha ingin menerapkan bahwa umroh haji ini benar-benar ridhonya Gusti Allah. Jadi gini Pak, Bu, sebelum kita berangkat, saya menceritakan tentang tim saya, Pak Beni Sugiri. Orangnya ada di situ. Dia pakai masker, ketutupan ya. Waktu itu Pak Beni Sugiri itu punya masalah hidup lah. Hidupnya ruwet caranya. Benang ya wis ora bisa anak ini nih ujungnya. Sudah ruwet. Sampai suatu hari setiap beberapa hari itu dia ke rumah sama istrinya. Ini saya cerita supaya ada gambaran, oh kemarin itu kenapa jamaah kok bisa sabar, tenang, itu karena memang kita sudah bentengi dulu di depan. Pak Beni itu sudah, ceritanya sudah kacau. Sampai suatu hari, saking bingungnya saya, ini ibarat kata saya dokter, dokternya wis orang mampu ya, penyakitnya wis masket. Nah, obatnya wis orang anak, ceritanya gitu. Harap ditambani apa-apa ya wis orang tayang lah gitu. Nah, ketika itu memang saya sama suami itu punya rezeki. Saya nawarin ke Pak Beni, Pak Ben, seandainya mau, Pak Beni mau ndak berangkat umroh? Awalnya dia kaget, Mbak ini benar-benar. Saya bingung Pak Beni datang ke sini, saya ndak tahu solusinya bagaimana. Tapi saya melihat kok Pak Beni itu sebenarnya harus pergi ke sana gitu. Akhirnya singkat cerita Pak Beni berangkat, Pak Beni menyetujui dan niat berumroh. Tapi mungkin kesalahannya Pak Beni itu memang harus dihapus. Sampai di bandara kita mau berangkat, ini dokumen sudah lengkap semua, Pak Beni sudah siap-siap sama kita, koper sudah dibawa, pokoknya wis gagah banget pakai jaket komunitas umroh baik Indonesia. Sampai bilang gini, Mbak, nanti kalau di sana aku siap dampingi Mbak Evi ngelayani jamaah, diperintah apa benyong gelem, katanya gitu. Sampai di bandara cek paspor Pak Beni dipanggil. Bu Evi, yang namanya Pak Beni Sugiri di mana? Saya langsung pikirin, anak apa maning sih dia wong? Anak apa maning? Kok diundangi baik, ibarat kata gitu. Ternyata paspornya Pak Beni itu seharusnya masa kadaluarsanya itu 3 bulan Pak. Jadi kalau mau umroh, kita harus lihat expirednya itu tidak boleh 3 bulan kurang. Pak Beni paspornya itu 2 bulan lebih 26 hari tok. Kurang 4 hari. Kurang 4 hari. Diputuskan ketika kita pulang,
Kalau Pak Beni berangkat berarti Pak Beni pulangnya harus bayar denda 50 juta rupiah. Singkat cerita, Pak Beni tidak jadi berangkat saat September 2019. Saya, Bu Ani, Mbak Tri, Pak Rajasa, Pak Beni, yang pulang Pak Beni. Bayangkan, kalau Allah sudah berkehendak, ini sudah mau tinggal dilep, suruh dilepeh. Sudah di bandara, tinggal naik pesawat tok. Tapi Nek menawi menika pasporipun tasih upami niki teras ditunda mangke menunggu amane. kan 5 tahun paspor. Oh, Oke. Nah Pak Beni ini 5 tahunnya, sisanya tinggal 2 bulan 26 hari. Sisanya kirang panjang. Oh, iya. Usianya. Ya. Kalau Bapak masih 4 tahun, nanti nek mau berangkat lagi boleh, tahun depan boleh, tahun depannya lagi boleh, tahun berapa boleh. Ini karena Pak Beni ini spesial. Nah, jadi singkat cerita memang Pak Beni ini tidak berangkat, bapak-bapak, ibu-ibu. Coba, inilah yang saya angkat kemarin cerita kepada jamaah 26 Februari 2020. Yang di situ manasik, lu jemlas temen ya, enggaknya orang mangkat, ya Allah Pak Beni. Ternyata kita berangkat segrup orang oleh mangkat kabeh. Sudah berada di Oman. Padahal undangan apik-apik lho. Coba Bu, Pak. Satu grup kita baru cerita seminggu sebelum berangkat, dan Allah memberikan ujian yang sama persis dengan apa yang Pak Beni alami. Hanya saja kita semua diberikan ujiannya itu orang dewekan, orang kayak Pak Beni. Ya, berjamaah. Jadi ya isin-isin rame-rame. Nek Pak Beni kan isin dewekan. Tuh. Jadi, Bapak Ibu, saya selalu menekankan kepada jamaah, apa sih bedanya Kubi dengan biro yang lain? Bedanya adalah Kubi ketika manasik lebih membuat jamaahnya mengerti kenapa kita harus umroh dan bagaimana orang bisa umroh. Jadi bukan cuman soal nanti kalau umroh Bapak tawaf ya, habis itu nanti Bapak sa'i ya, habis itu nanti Bapak tahalul ya. Nggak cuman sekedar itu, tapi masing-masing dari apa yang kita kerjakan itu kita berikan gambaran. Karena apa Pak Bu? Semua pelajaran diberikan, doa-doa disampaikan. Nanti tawaf bacanya ini ya, panjangnya ini. Sa'i bacanya ini, panjangnya seperti ini. Sampai di sana melihat Ka'bah ngebleng. Isine mau nangis toh, wis ora bisa ngomong apa-apa. Nah, jadi kami akan lebih menerapkan kenapa sih kok kita harus tawaf? Kenapa sih kok kita sa'i? Kenapa sih kok ada tahallul? Kenapa harus umroh? Kenapa semua orang harus berjuang umroh? Tidak hanya sekedar umroh itu adalah ibadah jika mampu. Bukan hanya sekedar itu. Jadi keinginan mereka sebagai jamaah itu berkali-kali pengen datang lagi. Seperti itu, dan memohonnya ke Allah itu seperti itu. Nggak membatasi diri. Lah nyawis teng umroh ya alhamdulillah. Wis ora usah mening-meningnya ora apa-apa. Itu nggak ada di tempat kami diajarkan seperti itu, nggak ada. Makanya ketika kemarin kita berangkat di Oman, saya sudah bilang bahwa umroh ini ridhonya Allah. Anggap kita semua sudah diridhoi untuk umroh. Pulang itu sudah dapat ridhonya Allah, plus kita sebenarnya sudah dinilai pahala umroh. Jadi Pak Asnawi, Ibu, kemana sudah umroh? Mau nggak ada yang tahu. Karena kan kita sebenarnya yang melihat itu Allah, bukan manusianya. Orang mikirnya, melasimbok. Orang sida umroh dosane akeh mesti kayak. Duitnya mesti kang utang, duitnya mesti kiye. Mesti
seperti itu yang dipikirkan mereka. Saya itu sampai ketika pulang, Evi, biromu itu enggak bagus. Kenapa? Buktinya saya bisa masuk. Saya bisa umroh saat itu. Tapi kok kamu enggak? Saya cuma bilang, Kubi itu kan cuma segelumit orang, 45 jamaah. Lah tiba-tiba ada informasi haji dibatalkan. Berapa jamaah yang disuruh nggak berangkat? Jamaah Indonesia itu sekitar 220 sekian, 220.000 sekian. 220.000 itu nggak berangkat. Dia punya sejajar seperti Kubi, ujiannya sama. Berarti Kubi ini spesial. Kemarin yang nggak berangkat itu orang-orang spesial, orang-orang pilihan, termasuk yang bulan Maret. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah kalau kita ridho dengan keadaan yang Allah kasih buat kita, Allah akan berikan kenikmatan. Saya bilang sama jamaah gini, bayangkan, kita sama-sama diuji pandemi. Sekarang lagi pandemi, semua orang merasakan, ya? Tiba-tiba cuma kita loh yang dikasih hadiah, suruh berangkat. Kemarin yang sudah berangkat umroh, habis umroh malah diuji pandemi. Tapi kalau kita mau berangkat sudah diuji, ditambahin ujian pandemi, tapi setelah pandemi ini kita lewati dengan sabar, kita dikasih hadiah sama Allah. Yuk mangkat maning. Kan berarti kita spesial, ya? Kita ini spesial, kita yang dapat hadiahnya insya Allah. Nah, jadi itu yang membuat kami berusaha untuk menyampaikan ke jamaah apa adanya. Terus berkaitan dengan biaya kita yang sudah masuk ini bagaimana? Yang sudah nyantol di paket pemberangkatan umroh bagaimana? Yang pertama, biaya akomodasi yang sudah dibayarkan untuk di Mekah dan Madinah tanggal 26 Februari 2020 sama pemerintahan Saudi Arabia sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan ke biro. Tapi tiket sama visanya akan dibuat ulang lagi. Tidak dikembalikan uangnya, tapi dicetakkan tiket baru. Dicetakkan visa baru. Jadi nek mau berangkat tinggal sesuai dengan nama yang kemarin dipulangkan. Gitu. Insya Allah semua biaya yang kemarin kita sudah keluarkan, insya Allah tetap diakui. Cuman Saudi Arabia itu selalu punya kebijakan baru setelah tahun haji. Ini kan tahun haji berarti bulan Juli. Agustus ya? Kalau normal orang sebut 3 Juli udah kloter. Pertama. Enggak, hajinya. Itu Juli, 31 Juli. Jumat. Nah, 31 Juli. 31 Juli kan sudah haji, tahun haji sudah berjalan. Itu udah pelaksanaan. Berarti Agustus itu biasanya Saudi setelah tahun haji itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Yang itu setiap tahun pasti ada. Nah, ini yang perlu nanti ibu bapak ketahui, bahwa setiap kebijakan itu berpengaruh pada biaya baru. Biaya baru itu bukan berarti, loh berarti kudu bayar maning, enggak. Tapi misal, maksudnya biaya yang kemarin tuh enggak diapa-apain, bukan seperti itu. Misal gini, pajak yang tadinya 15% naik, yang tadinya 5% naik jadi 15%. Selisihnya itu kita harus bayarkan. Itu memang kewajiban. Dilalahnya Allah menempatkan kita di tahun setelah haji. Jadi mau tidak mau, memang itu selisih harus dibayar. Semua biro, tidak cuma Kubi. Yang pertama. Yang kedua, kalau nanti ada keputusan untuk vaksin baru, itu harus dilakukan. Itu juga biaya. Buat yang kemarin sudah berangkat dan pulang, biaya transport lokal PP otomatis dibebankan. Tapi yang Maret tidak, karena yang Maret kan belum kepakai. Gitu. Jadi saya mohon Bapak Ibu, nek memang punya rezeki,
disimpan saja dulu. Barangkali Allah mintanya kita harus mengeluarkan lagi untuk bisa berangkat ke Baitullah. Jadi itu nanti bisa digunakan untuk menutup kekurangan. Yang lebih banyak pastinya yang Februari. Kalau yang Maret, karena dia sudah tidak membayar transport lokal PP kan, otomatis tinggal bayar mungkin visa Vaksin. atau vaksin gitu. Itu pun kalau ada. Itu pun kalau dikeluarkan kebijakan baru. Kalau tidak, kami tidak akan pernah meminta tambahan biaya lagi. Ngoten. Jadi itu kalau ada. Dan itu kalau keluar ada surat resminya. Bukan sekonyong-konyong Kubi, Pak, ini saya minta uang ya buat nambahin ini, nambahin ini. Kita akan kasih suratnya. Ini Saudi punya keputusan seperti ini. Maka Bapak Ibu diharap menyesuaikan gitu. Tapi kalau untuk kayak akomodasi kemarin yang Februari tiket pesawat itu memang sudah tidak ada masalah karena mau di reissue lagi, mau dikeluarkan lagi. Nah, berita baiknya besok jamaah Februari dan Maret bisa digabungkan. Insya Allah kalau Allah meridhoi. Seperti doanya bapak-bapak, ibu-ibu. Kan bapak mungkin doanya ya Allah aja pada makan, aja pada makan. Roh lima angkat kabeh malahan. Enggak ya Pak, enggak berdoa seperti itu ya Pak. Nah, ini kami masih dikasih kesempatan untuk menambah jamaah yang pengen bareng. Februari Maret itu sisa 21 seat. Monggo nek memang ada saudara keluarga yang tadinya kepengen ikut tapi karena udah full jadinya ndak bisa ikut, silahkan ditawarkan. Tapi berangkatnya kapan kita juga ndak bisa memastikan. Minimal ketika booking seat itu kalau booking seat itu bukan hanya terima uang, koper kita turunkan, kita bantu pengurusan paspor dan meningitisnya, kita bookingkan seat pesawatnya. Bookingkan seat pesawatnya walaupun belum ada penerbangan, minimal dialah yang masuk kloter 90 orang itu. Kalau dia belum booking seat ya otomatis siapa saja yang sudah masuk ya itu yang kita masukkan ke dalam 90 orang. Bisa jadi full juga gitu. Monggo, ada memang tersisa 21 seat Bu Sri. Iya. Jangan sampai mundur. Kebanyakan jamaah itu pengalaman kita awalnya mundur, akhirnya lah aku kepengennya bareng, tapi seatnya sudah tidak ada. Untuk biayanya kami juga tidak bisa memastikan berapa-berapanya. Tapi minimal kalau kami disuruh menjelaskan biaya kami itu selalu lebih rendah dibanding biro lain dengan fasilitas yang sama. Kita bilangnya fasilitas yang sama ya. Misal bintang 3 kami dulu bisa jual 22.600.000. Di orang lain dijualnya mungkin 26. Kan berarti selisih. Di bintang 5 kami bisa jual 27 atau 28, di orang lain jualnya di atas 30. Nah, kemungkinan besar besok pun kalau terjadi pembengkakan biaya di Indonesia, otomatis kami tetap mungkin lebih rendah dibanding yang lain. Jadi kami tidak bisa memastikan, oh biayanya nanti insya Allah segini, enggak. Siapa tahu dengan adanya kebijakan yang naik-naik, pas kita mau berangkat dolarnya lagi 9.000, apa 5.000, sudah malah diwehi sangu, kayak kelebihan duitnya. Kan nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini, termasuk kemarin yang tidak mungkin tidak berangkat aja jadi tidak berangkat. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa sabar sambil berdoa Allah ridho kita berangkat.
baik dikasih kesehatan jasmani dan rohaninya, dimampukan keuangannya, Amin. ya. Terus nggak ada orang yang tidak ridho, semuanya ridho. Jadinya kita berangkat ibadah dengan hati tenang, bahagia dan khusyuk. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya mumpung لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك